bagaimana berjuang untuk menuju sebuah keadilan dan kesejahteraan. Tidak mementingkan diri sendiri maupun kelompok, itulah politisi. Kalau politikus sama, punya kepentingan yang sama, buat aturan dan sebagainya untuk seluruh Indonesia. Namun pesan yang disampaikan Mbak Mega kepada saya, jadilah politisi, jangan politikus. Sejak kapan sih Bu Mega itu nyebut beneran itu preman? Preman barang antik. Sejak kapan itu istilah itu muncul? Ya, saya preman. Sukanya berkelahi, mabuk dan judi waktu itu. Namun ketika Ibu meminta saya menjadi politisi yang handal, saya bertobat lah. Ya, itu bahasa sayang beliau, bahasa sayang kepada kader yang. Ya. Duh, saya enggak pernah sakit hati digitukan. Malah seneng maksudnya. Oh, seneng. Karena itu ungkapan. Rudi itu kalau enggak ada PDI Perjuangan enggak bakalan jadi wali kota. Yes. Iya. Obrolan Merdeka. Di mana semua orang bisa bicara. Mas Tri. Gimana? MBR. Ya, satu ruang komunikasi dari Kota Surakarta. Jumpa dengan saya Tri dan ini Kang Mucus. Kesempatan hari ini kita jumpa Kang. Siap. Dengan tokoh yang Tokoh bener ini. bener tokoh ini. Ini kita harus simak baik-baik, cermati baik-baik. Bapaknya Solo nih. Cuma spesial guest untuk hari ini Bapak Efik Hadi Rudiatmo. Apa kabar hari ini Bapak? Waras. Waras. Nah dulu. Mesti arti nih. Oh iya makanya. Mesti. Kebanyakan orang tuh selalu kan sehat. Sehat. Gitu. Lalu kenapa Bapak tuh selalu milih waras? Gitu. Apa itu Pak? Jadi ucapan Tuhan sebuah doa. Doa. Jadi kalau saya berjabat tangan dengan siapapun, apa kabar waras? Artinya kita mendoakan kepanjangan dari waras itu, W-nya itu wargane, ane ayem, are rezekine, ane akeh sehat. Artinya kalau seluruh warga masyarakat yang ada di Kota Surakarta dan umumnya di Indonesia itu semua waras, ya negara ini akan menjadi negara yang apa disampaikan oleh Bung Karno, menjadi taman sarinya dunia. Jadi kalau waras itu sudah pasti sehat. Waras pasti sehat. Kalau sehat belum tentu waras. Iya. Berarti kita Tri kalau ketemu waras. Waras. Selalu gotak dan gaduh. Tapi gaduh. Semangat. Beliau ini politikus ya Mas ya. Senior. Tadi Shifu, master atau apalah bahasanya. Bapak, kita lebih enak sama manggilnya apa ini, Pak Rudi? Terserah Mas, boleh mau panggil Rudi boleh. Jangan. Tidak ada persoalan. Jadi Merdeka ya merdeka, tapi nggak boleh dong. Jadi begini. begini. Jangan berlebihan lah untuk menyapa saya ini kan juga sama dengan Mas Tri dan Pak Mas Mucus bahwa sama-sama hidup di Kota Surakarta dan pepatah ini tetap kami pegang betul, di mana bumi ku pijak langit ku junjung. Itulah yang sebetulnya menjadi falsafah hidup saya ketika ikut Mbak Mega secara beneran, artinya tidak hanya jadi politisi. Kalau Mas Tri tadi menyampaikan politikus, bukan, saya bukan politikus. Karena politisi yang disampaikan oleh Ketua Umum itu adalah bagaimana berjuang untuk menuju sebuah keadilan dan kesejahteraan. Tidak mementingkan diri sendiri maupun kelompok, itulah politisi. Kalau politikus sama, punya kepentingan yang sama, buat aturan dan sebagainya untuk seluruh Indonesia. Namun pesan yang disampaikan Mbak Mega kepada saya, jadilah politisi, jangan politikus. Kalau politisi itu kepentingan masyarakat yang dinomorsatukan, dan kepentingan bangsa dan negara itu yang dinomorsatukan. Nah, sehingga sampai dengan detik ini yang selalu membuli Ketua Umum saya Mbak Mega ini sebetulnya
saya sakit hati ataupun menangis dalam hati. Namun itu tidak boleh diungkapkan bagi saya. Karena apapun yang dilakukan oleh Ketua Umum Ibu Haja Megawati Soekarno Putri untuk kepentingan bangsa dan negara. Makanya kemarin dibully, kenapa menterinya tidak mundur? Nah, kalau Mbak Mega itu bicaranya berpikirnya hanya kelompoknya PDI Perjuangan saja, suruh mundur selesai. Tidak ada persoalan, karena mereka juga dipesan mestinya jadi politisi yang handal. Artinya bagaimana meraih sebuah kekuasaan untuk kesejahteraan masyarakat dan keadilan, itulah yang paling utama. Berpikirnya jauh lebih Indonesia, iya, bukan untuk kelompok partai. PDI Perjuangan. Jadi kalau ya sekali lagi mohon dengan sangat pada netizen, sudahilah membuli Ibu Megawati Soekarno Putri. Karena suka tidak suka beliau adalah sosok negarawan dan tokoh bangsa yang ikut andil dalam menata bangsa dan negara Indonesia. Pernah jadi wakil presiden, pernah menjadi presiden, pernah menjadi anggota DPR RI, DPR RI. Nah, sehingga pembulian terhadap orang tua itu menurut saya sudah dihentikan. Karena apapun seorang ibu, kalau orang tua memesan kepada kita itu surga di telapak kaki ibu, itu betul adanya. Karena yang saya bisa lahir karena keluar dari rahim ibu kandung saya sendiri. Dan suka nggak suka, sampai saat ini kepercayaan warga rakyat Indonesia masih ke PDI Perjuangan. Ya, masih jadi, menang. Ya, jadi kalau kemenangan itu kan bukan sebuah tujuan. Ya. Namun tujuan yang paling utama adalah bagaimana menciptakan demokrasi ini, demokrasi yang sesungguhnya, yang bisa diterima oleh seluruh bangsa Indonesia. Perkara ada pernik-pernik dan sebagainya, itulah yang namanya politik. Oke. Wah, berat sekali pembukaannya nih. Tadi ketika Bapak menyebut satu diksi kata ibu, saya kok agak deng gitu, frekuensinya agak beda. Sejauh apa dan bukan sejauh apa ya, sebesar apa mungkin, atau seperti apa hati seorang Megawati bagi seorang Efek Hadi Rudiatmo? Ya, kalau menurut pandangan saya, pengamatan saya, bahwa Ibu Megawati Soekarno Putri tidak hanya sekedar dengan Rudi sebagai premannya ketua umum, namun Mbak Mega ini bisa melahirkan tokoh-tokoh nasional yang bisa berkiprah di dunia politik, dan jadilah politisi yang dipesankan oleh beliau ini sampai hari ini kita maknai betul dan kita jalankan. Harus mau mendengar, mau melihat baru berbuat, itulah politisi. Pak, menarik nih. Gini, sejak kapan sih Bu Mega itu nyebut beneran tuh preman? Preman barang antik. Sejak kapan itu istilah itu muncul? Sejak tahun 86 ketika beliau dicalonkan jadi anggota DPR RI Dapil 1 Jawa Tengah. 86 itu beneran sudah kenal akrab dengan beliau, dan beliau menyampaikan bahwa apapun yang kita lakukan, Ruth, ini adalah untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan partai politik saja. Nah, sehingga dengan pesan awal yang disampaikan, kamu ikut saya, jadilah politisi yang andal. Nah, makanya dengan pesan-pesan yang disampaikan oleh beliau, kalau sudah bicara politisi, itu tidak akan mementingkan diri sendiri maupun keluarga. Yang dipentingkan adalah kepentingan orang banyak untuk menuju sebuah keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat yang ada di Kota Surakarta, karena skop saya hanya di Kota Surakarta. Dan ini mestinya kader-kader PDI Perjuangan ini meneladani sosok ibu yang benar-benar bisa mencetak kader-kader partai yang bermanfaat bagi masyarakat. Kalau semua itu mau mengikuti apa yang disampaikan oleh Ibu Mega, kalau saya dengan Ibu Mega, saya anggap itu sebagai orang tua saya sendiri juga, dan dulu saya masih manggilnya si Mbak. Namun karena beliau sudah menjadi wakil presiden, saya langsung berubah menjadi Ibu, karena suka tidak suka pernah menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan. Enggak, tadi peristiwa apa bahasa Sendaguro dan bahasa sayang sebetulnya? Itu premannya Solo mana? Premannya Solo itu sejak kapan dan peristiwa apa yang membuat seperti itu? Ya, itu yang paling mengesankan beliau. peristiwa
96 98. Ketika 96 kita dihadang di Ya. Salatiga, begitu suruh berhenti, saya yang turun, Mbak, enggak usah turun. Saya yang turun saja dan tahu kalau saya dipukuli dan sebagainya dengan rotan, berhenti ketika saya diminta untuk lepas baju. Lepas baju ya kira-kira tatoan saya banyak kira-kira seperti itu karena saya suka pakai baju lengan panjang. Begitu saya lepas dan ibu mungkin melihat ya bilur-bilur yang ada di punggung saya karena kena rotan dan sebagainya. Itulah yang mengesankan beliau satu. Yang kedua, paling pertama kali kampanye di Demak. Beliau dibuatkan sebuah panggung yang tingginya ya kira-kira hampir 2 meter lebih lah. Luasnya 48 meter persegi. Yang hadir hanya 50 orang waktu itu. Namun beliau saya minta untuk pidato terus, Mbak, pidato terus aja bahwa saya Megawati Soekarno Putri, Putri Bung Karno, yang mendengar suara saya baik dari balik jendela maupun balik pintu, silahkan datang ke sini, jangan takut. Itu yang disampaikan. Nah, sehingga sampai dengan lapangan itu penuh. Akhirnya penuh dan dapil 1 Jateng dapat 1 kursi ya Mbak Mega itu yang pertama. Yang kedua, ketika kampanye di beberapa titik di Jawa Tengah, waktu itu menggunakan mobilnya Mbah Mario, mobil VW. Nah, kebetulan V-beltnya, kalau orang Jawa bilang strengnya pedot, streng putus kan tidak mungkin bisa jalan. Ya saya, Mbak, saya tak turun sebentar. Mau kemana? Udah tak turun. Saya cari yang namanya pohon nanas. Pohon nanas kita kelupas, kita tampar, kita jadikan streng atau V-belt tadi. Setelah sampai pasar kita belikan tampar, sampai rumah baru V-belt itu diganti. Itu yang mengesankan yang pertama. Yang kedua, ketika kursi beliau patah kakinya, itu saya ganti dengan kaki saya. Diganjel gitu? Ya, jadi kita selonjori kaki supaya tidak goyang, tidak tumbang. Kaki panjenengan kuat, Mas? Waktu itu saya masih Bu Mega ya belum seperti sekarang mungkin ya? Belum, kan masih kecil. Berat badannya mungkin sekitar 60-an kurang lah. Lama nggak itu? Seberapa lama? Ya nunggu acara beliau pidato. Kaki saya itu sampai biru. Saya hanya bilang begini, Mbak, ampun ubah Mbak, kaki kursinya patah. Itu di mana itu, Pak? Di Magelang. Terus saya sampaikan bahwa saya paling tidak suka kalau seorang pemimpin itu jatuh dari kursi atau jatuh dari panggung. Makanya beliau dimanapun, kalau di Jawa Tengah, panggung itu pasti saya cek dulu. Malam-malam hari kita cek. Jangan sampai nanti ada panggung rubuh dan sebagainya. Nah, dengan kesan-kesan yang beliau lihat sendiri, itulah kalau menjuluki saya preman, ya saya preman. Sukanya berkelahi, mabuk dan judi waktu itu. Namun ketika ibu meminta saya menjadi politisi yang handal, saya bertobat lah. Ya, artinya itu bahasa sayang beliau, bahasa sayang kepada kader yang. Ya. Loh, saya tidak pernah sakit hati digitukan. Malah seneng mestinya. Oh, seneng. Karena itu ungkapan. Rudi itu kalau enggak ada PDI Perjuangan enggak bakalan jadi wali kota. Yes. Iya, betul. Dan saya sudah bersyukur dan saya selalu pegang 3 ini. Satu, saya menjaga nama baik ketua umum saya, Mbak Mega. Yang kedua, mantan pabrik saya yang saya ikuti, Konimek. Dan yang ketiga, nama besar efek saya itu sendiri. Nah, sehingga 3 ini kita pegang, jangan sampai saya melakukan apa yang dipesankan oleh ketua umum menjadi politisi, justru mementingkan kepentingan diri saya sendiri. Makanya selama 15 tahun, apapun risikonya, itu saya tempuh sepanjang keadilan dan kesejahteraan itu dinikmati oleh masyarakat, menjadi wakil wali kota sampai wali kota. Kalau gambarnya seluas itu, ketika ada, mohon maaf, kebebasan bicara sekarang, netizen dan sebagainya tidak memiliki tanggung jawab. Dia merdeka, tapi kan merdeka tanpa tanggung jawab. Iya. Kenapa kok kita nggak boleh marah hanya untuk
sekedar menjaga kita seorang politisi baik. Bukankah marah itu juga menyehatkan Bapak? Marah dalam catatan membenarkan suatu hal. Boleh. Apa marah ini kok menjadi hal yang tidak boleh kita lakukan? Ya begini, yang namanya netizen ini kan maha benar. Sehingga orang bicara yang tidak sesuai dengan hati dan pikiran mereka itu dianggap marah. Contoh, saya di preman-preman kan, awas ya Ruth kalau kamu sampai korupsi tak sembelih. Iya. Ibu kalau lewat ke sini dan sebagainya, dari dulu kamu seperti itu Ruth. Ya kan saya kan apa yang dikatakan ibu saya dengarkan dan itu saya laksanakan. Dan itu tidak pernah saya mau melawan apa yang menjadi perintah dari ketua umum. Nah, sehingga dengan adanya julukan pidato ibu yang menggebu-gebu itu bukan kemarahan, namun mengingatkan bagi kita kalau sebagai kader PDI Perjuangan mau memaknai betul, tidak akan kok melakukan hal yang merugikan masyarakat. Karena politisi PDI Perjuangan adalah politisi-politisi yang punya ideologi, punya karakter dan punya idealisme. Dan kita nggak boleh merespon marah semua. Wah, nggak boleh. Jadi marah itu hal yang wajar bagi kita. Kita itu ada dua, senyum dan marah kok, diciptakan oleh Tuhan. Lah itu dipergunakan itu jangan sampai kalau hal-hal yang perlu diungkapkan ya diungkapkan aja. Persepsi masing-masing silahkan. Tetapi pesan saya pada para netizen, cukuplah membuli ketua umum. Apapun yang dilakukan oleh ketua umum tujuan utamanya adalah kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan pribadi. Satu lagi nih. Gimana? Kan tadi kan disebut Bu Mega preman, orang antik. Tapi ada satu momen saya juga melihat dan menangkap. Ada apa sih Pak dengan lagu Wiwit Aku Isih Bayi? Ini kan preman nih. Kalau dengar lagu itu kok selalu, mohon maaf, gestur wajah panjenengan selalu dari yang awalnya garang. Tapi gini Di, Terus langsung gini Di, dugaanku orang itu kalau suka tampil garang gitu, Iya. terlihat garang. Hello Dan Kitty. dugaanku memang biasanya memang gitu, gembeng biasanya. Enggak. Ada apa Pak? Dekat Ya, lagu Wiwit Aku Isih Bayi. peristiwa pun yang dirasakan Mbak Mega dengan saya itu hampir sama. Kalau beliau adalah putra presiden, kalau saya hanya anaknya juru rem kereta api dan hanya seorang janda yang ditinggal bapak saya usia 8 tahun. Sama. Kalau Mbak Mega merasa tidak diberi keadilan dan selalu diskriminasi dirasakan, saya sama. Yang digusur 3 kali waktu saya hidup itu adalah mereka, saya bukan siapapun. Jadi saya usia 8 tahun, bapak saya meninggal belum 7 hari, saya sudah digusur dari Magersari, padahal perjanjiannya sampai anak-anaknya besar. Terus yang kedua, saya terdampar di Pucang Sawit, ketika ada normalisasi Bengawan Solo, saya digusur lagi. Yang ketiga, ketika saya usia 15 tahun kalau nggak salah. Kena gusur lagi. Depan ini kan jalan toh. Iya. Nah, itu yang sebelah gudang saya ini kan dulu rumah saya di jalan, tengah jalan itu. Setiap hari dilempari batu dan sebagainya. Oleh siapa? Ya oleh mereka yang tidak suka lah pasti. Dan akhirnya kakak saya bisa membeli itu, dan waktu itu 100.000. Ya kita digusur lagi untuk jalan. Tujuan utamanya bukan untuk jalan saja, namun tujuan yang lain ada. Namun demikian hal ini menjadi komitmen bagi saya. Tuhan kalau diizinkan, saya ingin menjadi pelayan masyarakat waktu itu. Nah, sehingga saya umur 19 tahun saya sudah jadi ketua RT untuk menjadi depan inilah yang usia kita berapa? bangun. Saya 19 tahun. Ketua RT. Ya. Jadi depan inilah yang perjuangan saya itu memang sejak kecil ya hitungannya ya. kecil, Itu remaja sekali ya. Dan kalau melihat tadi tempaan tadi beliau marah, tapi marahnya kan terarah dan terukur. Oh ya, perintah ketua umum boleh marah Ruth kamu, namun marah yang terukur dan bermanfaat marahmu itu. Lah sehingga dengan peristiwa yang saya rasakan itu, kalau saya selalu menyanyi lagu mengingatkan anak-anak untuk lagu Wiwit Aku Isih Bayi ini, biar ingat betul. Kalau anak-anak sekarang ini melupakan sejarah, sama saja melupakan orang tuanya.
Lah sehingga kalau saya menyanyikan lagu, makanya populer lagu Wiwit Aku Isih Bayi ini kan ketika saya menjadi wakil wali kota. Supaya apa? Dia ingat bahwa mulai kecil kita itu dirawat dan sebagainya, sekolah saja masih diberi ruang saku dan seterusnya. Makanya kalau Wiwit Aku Isih Bayi sekarang anak-anak enggak hafal itu, ya saya motivasi, yuk siapa yang bisa nyanyi lagu Wiwit Aku Isih Bayi, kita beri dia sepeda, dan sepeda itu pun juga ada kepanjangannya. Ya. Sepeda itu. Selalu ada kepanjangan. Jadi anak ini kalau sudah ingat pada orang tuanya, iya sepeda. Wiwit aku isih bayi, wong tuwa sing ngopeni, nganti tumeka saiki, lahir batin kemati, mangkat sekolah disangoni, sandang pangan wis mesti, mula aku wajib bekti, bangun turut ngajeni. Itu adalah doa-doa dari orang tua yang diajarkan oleh anak-anak. Lah sehingga kalau sudah hafal lagu Wiwit Aku Isih Bayi, kita beri hadiah sepeda. Apa itu Pak? Sepeda itu kepanjangannya adalah S-nya itu sopo. Ene eling. Sopo eling. P-ne pangeran itu Gusti Allah. Ya, sepeda. Ena entuk. D-nya dunya. Ane akhirat. Jadi sopo eling pangeran, siapapun yang selalu ingat pada Tuhan akan mendapatkan dunia dan akhirat. Itu bahasa Indonesia. Itu bedanya dengan kita, Tri. Kalau kita itu kalau malam-malam angkringan, belah sepeda itu asapnya tidak ada. Kentekan rokok. Oke. Dari garis panjang tadi, kata kuncinya adalah bagaimana kita ini menjadi pribadi yang tidak melupakan sejarah, bagaimana kita dilahirkan, dibesarkan dan ditempa oleh siapa dan apa. Iya. Betul. Oke. Untuk season ini, sebelum kita beranjak ke obrolan yang lebih hangat dan lebih membakar suasana perpolitikan, kita rehat sejenak dan kembali lagi di season selanjutnya di obrolan. Biar sepeda. Oh iya. Asapnya ada sekarang. Iya. Karena kita tadi sudah dibuka dengan cukup. Iya. Karena saya juga kalau ngomong soal ibu ini agak berat. Setelah itu nanti kita ngulik soal jejak politik beliau. Jejak politik. Dan komitmen demokrasi, berdemokrasi. Ya. Yuk. Terus nanti menghadapi pilkada masyarakat ya kan? Ya. Oke, kembali lagi nanti di obrolan Merdeka.